Seri 27 mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Pertemuan itu membicarakan tentang sepak terjang Biung Sinom yang sudah banyak merugikan dan menghambat jalannya pembangunan Kamulan Bumi Sambara. Setelah Pusudandai, Yuga Wirya, Purnawijaya, bahkan Ki Umbul selesai mengutarakan pendapat mereka, sekarang giliran Gunadarma angkat bicara. Tuan-tuan yang terhormat, di samping kita harus menjunjung tinggi amanat almarhum Sri Maharaja Samaratungga, kita juga harus menaruh perhatian yang besar pada para pekerja bangunan. Mereka itu orang-orang kecil. Mereka orang-orang susah yang rela bekerja keras tanpa pamrih, tanpa upah. Mereka rela berpisah dari keluarganya, bahkan sampai berbulan-bulan lamanya. Untuk apa? Untuk mewujudkan sebuah gagasan luhur, persatuan Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya, dengan mendirikan bangunan vihara suci. Kita semua sudah tahu soal itu, Gunadarma. Langsung saja katakan apa pendapatmu soal Biung Sinom. Maaf, Tuan Pusudandai. Saya tidak bisa mengutarakan pendapat saya tanpa menjelaskan latar belakang pemikiran saya. Ya memang harus begitu, Guna. Itu bagus. Orang ngomong itu harus ada dasarnya, harus ada alasannya, latar belakangnya. Tidak asal ngomong. Maksudku kita semua sudah tahu, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Loh, kok Busu aneh cara berpikirnya? Kita semua juga tahu walaupun makan kenyang sampai perut sakit, toh nantinya akan lapar lagi, ya toh? Ya. Tapi kita tetap saja makan setiap hari. Hayo, bahkan ada yang 5 kali sehari, 6 kali. Bahkan ada yang saatnya orang tidur pun masih makan. Coba bagaimana itu? Itu lain, Ki Umbul. Lain bagaimana? Pembicaraan ini tidak ada hubungannya dengan soal makan. Ya, apanya yang lain, Busu? Sama saja. Sudahlah, saya tahu. Pokoknya Tuan Busu mau menang sendiri. Bukan begitu. Mau apa lagi? Baiklah. Kita beri kesempatan pada Gunadarma. Para pekerja bangunan yang sederhana ini akan terus mengangkut batu, memahat, mengukir, memasang arca yang sudah selesai diukir, memanjat pagar langkan yang tinggi sambil mendorong-dorong stupa. Mereka akan terus-menerus berkeringat dan semangat untuk menyelesaikan vihara suci, tempat bersembahyang Sang Buddha. Tapi harap diingat, tuan-tuan, mereka juga manusia biasa. Suatu saat mereka akan letih, kehilangan semangat, putus asa, dan kesepian. Apalagi
hasil jerih payah mereka terus-menerus diganggu, dirusak, dirobohkan wanita jahat yang bernama Byung Sinom. Mereka pasti akan merasa pengorbanan mereka akhir-akhirnya akan sia-sia. Tuan-tuan yang terhormat, sekali saya mohon pengertian dan perhatian tuan-tuan pada nasib para pekerja yang berhati mulia ini. Berikan dukungan, berikan seberkas semangat dan kegembiraan pada mereka. Jangan malah sebaliknya, kita bunuh semangat pengabdian mereka dengan membiarkan Byung Sinom semakin merajalela. Sekian pendapat saya. Terima kasih. Pertemuan itu berakhir menjelang tengah hari. Mereka yang hadir sepakat, termasuk Busu Dandai, bahwa perkara Byung Sinom tidak dapat dipandang remeh, harus segera diatasi. Purnawijaya dan Kumbanda ditugaskan menangkap Byung Sinom. Dengan membawa 100 prajurit, mereka berkuda ke rumah perempuan jahat itu. Rumah Byung Sinom mirip istana kecil yang berdiri angkuh di lereng bukit. Bahan-bahannya dari kayu bulat yang diikat dengan tambang ijuk. Dindingnya dari papan kayu hutan yang keras lagi tebal. Dari bawah bangunan itu mirip rumah setan di mana segala macam kejahatan bersarang. Rombongan Purnawijaya dan Kumbanda menyisir lereng bukit di bawah. Mereka berkuda dengan tangkas tanpa sedikit pun keraguan. Kumbanda berkuda sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke atas, ke arah rumah Byung Sinom di balik kerimbunan daun-daun pohon. Tak lama kemudian, setelah sekali lagi melewati tikungan tajam, mereka pun memasuki halaman rumah wanita jahat itu. Benar ini rumah Byung Sinom? Tidak salah lagi. Kalau Tuan Purnawijaya kurang yakin, bisa tanya pada Telik Sandi. Kenapa sepi? Ya, memang aneh, Tuan. Tidak seorang pun yang melintas di halaman. Pasti Byung Sinom juga tidak ada. Mungkin dia pergi. Atau mungkin dia tahu rumahnya akan kita gerbek. Baik. Turun dari kudamu, Kumbanda. Ayo kita periksa ke dalam. Kalau dia benar-benar tidak ada? Kita lihat saja nanti. Purnawijaya segera melompat turun dari punggung kudanya, kemudian melangkah ke arah pintu. Sementara Kumbanda memberi isyarat pada anak buahnya. Mereka pun berlompatan turun dan mengepung rumah Byung Sinom dari segala arah. Byung Sinom, keluar kamu! Lebih baik kamu menyerah atau kurobohkan rumahmu. Keluar, Byung Sinom! Tunjukkan mukamu! Sepertinya kosong rumahnya. Maaf, Tuan. Silahkan minggir sebentar, biar saya dobrak pintunya. Benar kosong, Tuan. Rupanya dia tahu kita mau datang. Hati-hati, Kumbada. Orang seperti Byung Sinom sangat licik. Mungkin saja dia sengaja pasang perangkap. Coba, buka pintu itu. Kosong, Tuan. Satunya lagi? Sama, kosong. Ini malah sepertinya ruang tidurnya. Baunya seperti daging busuk. Wah, jorok sekali orang ini. Kok bisa tidur di tempat seperti ini? Kuali-kuali besar ini pasti alat-alat untuk mengantar kejahatan dari jarak jauh. Bisa jadi, Tuan. Untuk tenung, santet, guna-guna. Mungkin kuali yang besar ini pernah untuk merebus kepala manusia.
Sudahlah, Kumbanda. Sumpek tempatnya. Kita hancurkan saja barang-barang ini. Beres, Tuan. Kalau hanya menghancurkan barang-barang, wah, itu kesukaan saya. Iya. Iya. Iya.